Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 12-14b. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Misteri adalah sesuatu yang belum jelas, masih menjadi teka-teki dan masih belum terbuka rahasianya. Kita tahu bahwa bukan merupakan misteri apabila di dunia ini ada banyak sekali misteri. Sebagian misteri itu memang sudah terbuka rahasianya sehingga menjadi sesuatu yang sudah jelas dan tidak lagi merupakan teka-teki. Namun bukan merupakan misteri apabila di dunia ini masih ada banyak sekali misteri. Menurut saya, salah satu misteri di dunia ini yang sampai saat ini masih merupakan misteri adalah misteri tentang keberadaan suatu barang yang seolah-olah menghilang ketika dicari. Misteri semacam ini saya rangkum dengan kalimat singkat tanpa misteri. Ada ketika tidak dicari, tetapi ketika dicari tidak ada. Saya ini termasuk golongan orang yang teratur rapi dalam hal menyimpan dan atau meletakkan barang. Alat-alat tulis ada tempatnya sendiri. Alat-alat pertukangan ada tempatnya sendiri. Alat-alat dapur dan alat-alat makan ada tempatnya sendiri. Intinya, setiap alat-alat ada tempatnya masing-masing. Pakaian-pakaian ada tempatnya sendiri. Buku-buku ada tempatnya sendiri. Kunci rumah dan kunci sepeda listrik ada tempatnya sendiri. Koleksi DVD ada tempatnya sendiri. Intinya, setiap barang pasti ada tempatnya masing-masing. Sudahlah, tentu ada alasannya mengapa saya menyimpan dan atau meletakkan barang-barang pada tempatnya masing-masing. Mungkin alasan ini bukan merupakan misteri, sehingga kalian bisa saja menebaknya dengan tepat. Ya, tebakan Anda memang betul. Salah satu alasan saya menyimpan dan atau meletakkan barang-barang pada tempatnya masing-masing memang selaras dengan tebakan Anda, yaitu untuk memudahkan mencarinya pada waktu dibutuhkan. Dan alasan lainnya adalah untuk mengetahui apakah suatu barang pernah diambil, dipindahkan, atau bahkan sekadar digeser sehingga tidak terletak pada tempatnya semula. Suatu hari saya membutuhkan gunting kuku untuk merapikan kuku jari tangan dan kaki saya. Berhubung sudah tahu tempatnya, maka otomatis saya mencari gunting kuku itu pada tempatnya. Tetapi ternyata gunting kuku itu tidak ada di sana. Entah di mana keberadaannya. Saya mencoba mencari gunting kuku itu di segala penjuru. Di atas meja, di dalam laci, di laman Google. Tetap tidak ada. Biasanya gunting kuku itu ada ketika tidak dicari. Tetapi ketika dicari, tidak ada. Ini misteri. Dan misteri ini ternyata masih berlangsung di hari selanjutnya. Ketika saya mencari barang yang lain, alih-alih menemukan barang yang dicari, ternyata saya justru menemukan gunting kuku yang kemarin saya cari. Ini misteri. Ada ketika tidak dicari. Tetapi ketika dicari,
tidak ada. Apakah untuk menemukan barang yang dicari harus mencari barang yang lain? Mungkin kalian semua juga pernah mengalami hal yang saya alami ini. Dan sama seperti saya, mungkin kalian semua juga tidak habis mengerti mengapa hal itu sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada ketika tidak dicari, tetapi ketika dicari tidak ada. Menurut pendapat saya, ini jelas misteri. Betul-betul misteri. Dan misteri yang belum terungkapkan ini nampaknya tidak terbatas hanya pada barang saja, melainkan juga terjadi pada orang. Mungkin kalian semua juga pernah mengalami hal yang saya alami ini. Ada orang-orang tertentu yang tanpa kita minta sering hadir dalam keseharian kita. Tetapi ketika orang-orang itu kita cari, ternyata tidak ada. Dicari di rumahnya tidak ada, dihubungi lewat telepon juga tidak bisa. Entah di mana. Ini jelas misteri, betul-betul misteri. Ada ketika tidak dicari, tetapi ketika dicari tidak ada. Allah itu roh. Allah itu bukan barang dan Allah juga bukan orang. Jadi misteri yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang sudah panjang lebar saya paparkan tadi, yaitu ada ketika tidak dicari, tetapi ketika dicari tidak ada, tidak akan terjadi di dalam relasi antara kita dengan Allah. Yeremia memastikan kebenaran ini, dan dengan gamblang ia menyatakan ungkapan hati Allah. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 12-14b. Perhatikanlah baik-baik. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Pernyataan ini adalah pernyataan Allah sendiri yang memastikan bahwa dirinya merupakan Allah yang mudah ditemukan apabila dicari. Bahkan untuk lebih mempermudah lagi, Allah juga menyatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Luar biasa. Bayangkan keluar biasaan ini. Allah adalah pribadi yang sangat agung dan mulia, serta bertahta di surga yang tidak terhampiri bagi kita makhluk yang fana. Tetapi Allah yang maha kudus itu bukan hanya menempatkan dirinya sebagai Allah yang mudah ditemukan apabila dicari, tetapi ia juga mau merendahkan dirinya dengan memberi diri supaya bisa ditemui. Biasanya untuk menemui orang-orang penting dan terhormat yang memiliki kuasa yang besar dan kedudukan yang sangat tinggi, dibutuhkan protokol yang rumit serta berlapis. Perlu izin khusus dan tidak boleh sembarangan. Hal ini tidak berlaku jika kita ingin menemui Allah. Karena Allah sendiri sudah berkenan memangkas dan menyederhanakan protokoler yang semestinya berlaku. Jadi bagi kita umatnya, Allah itu ada ketika tidak dicari. Dan ketika dicari, tetap ada. Ini jelas bukan misteri. Betul-betul bukan misteri. Tentu saja tidaklah mengherankan apabila Allah yang mudah ditemukan apabila dicari umatnya, dan Allah yang memberi diri untuk bisa ditemui umatnya, sebagaimana pernyataan Yeremia, menjadi Allah sumber penghiburan yang sangat melegakan hati bangsa Israel, yang ketika itu sedang berbeban berat menanggung penderitaan berada di negeri pembuangan Babel. Bangsa Israel menjadi yakin dan percaya
bahwa Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Allah yang selalu ada untuk umatnya, yang berseru dan datang untuk berdoa kepadanya. Allah yang peduli dengan penderitaan umatnya dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Inilah penghiburan yang sangat melegakan hati. Bukan hanya bagi bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, pada zaman perjanjian lama, melainkan juga bagi kita yang hidup pada masa kini. Allah yang kita kenal di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada ketika tidak dicari, dan ketika dicari tetap ada. Sahabat-sahabat Kristus, tahun yang baru sudah hadir, tetapi hal itu tidak menggentarkan bagi kita. Bencana pandemi virus corona memang masih menjadi ancaman, tetapi hal itu tidak lagi menakutkan bagi kita, karena kita sudah tahu dengan pasti bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang ada ketika tidak dicari, dan ketika dicari tetap ada. Kiranya Allah yang demikian selalu boleh menyertai kita dan memberi penghiburan. Tuhan memberkati.